Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlifana dari kelas B3. Pembahasan kali ini mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada model pendekatan HKSA Free dan Wilson. Yang kedua ada model pendekatan HKSA Hensch dan parameter sifat kimia fisika dalam HKSA. Kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, model pendekatan HKSA Free Wilson. Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas obat. Aktivitas obat merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar. Keselektifannya itu yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping yang didapat itu sekecil mungkin, sehingga kenyamanan yang dirasakan oleh pasien itu lebih besar. Nah, pada model pendekatan HKSA Free Wilson ini, Free dan Wilson mengembangkan suatu konsep hubungan struktur aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free Wilson, bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas senyawa induk yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, pada rumus maksud dari logaritma 1/C sama dengan sigma S tambah merupakan logaritma 1/C merupakan logaritma aktivitas biologis, sedangkan sigma S itu dia sebagai total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, dan simbol yang terakhir itu aktivitas biologis senyawa induk. Nah, untuk menghitung kontribusi masing-masing digunakan perhitungan statistik, cara matriks, dan analisis regresi linear dengan bantuan komputer program QSAR. Hasilnya akan diperoleh gugus-gugus yang memberikan sumbangan optimal terhadap aktivitas biologis struktur induk. Ada kekurangan dan kelebihan dari model pendekatan Free Wilson ini, terutama kekurangannya itu tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear atau bila ada interaksi antar substituen. Kekurangan lainnya juga itu dia harus memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Tetapi ada kelebihan dari model Free Wilson ini, yaitu dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan senyawa dan dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Selain itu, model ini juga digunakan bila tidak ada tetapan kimia fisika dari senyawa-senyawa yang diteliti dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintetis turunan senyawa lainnya. Nah, yang kedua, pokok pembahasan yang kedua, model pendekatan HKSA Hensch. Nah, pada Hensch ini pada tahun 1963 mengemukakan konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis merupakan suatu turunan senyawa yang dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model ini juga disebut sebagai model hubungan energi bebas linear atau pendekatan ekstratermodinamik. Konsep Hensch ini berdasarkan persamaan Hammond seperti berikut. Nah, untuk menimbulkan aktivitas biologis, molekul obat harus melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama,
Proses perjalanan acak mulai saat obat diberikan kemudian menembus membran biologi sampai ke tempat aksi. Proses ini berhubungan dengan koefisien partisi. Yang kedua, pengikat obat pada tempat reseptor. Proses ini tergantung pada ukuran molekul obat dan densitas elektron dari gugus yang terikat. Sifat hidrofilik dan limfofilik dapat dinyatakan dengan logaritma P kurva parabolik melalui persamaan umum sebagai berikut. Selanjutnya, parameter sifat kimia fisika dalam HKSA. Nah, parameter sifat fisika kimia yang sering digunakan dalam HKSA model Hands adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Pada proses distribusi atau pengangkutan obat, penembusan membran biologi sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan obat dalam lemak atau air, suasana pH dan derajat ionisasi, sehingga dalam hubungan kuantitatif dan aktivitas parameter sifat kimia fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik. Pada proses distribusi obat, pengaruh sifat hidrofobik pada umumnya lebih besar dibandingkan pengaruh sifat elektronik. Nah, kita menuju ke parameter hidrofobik. Parameter hidrofobik atau lipofilik ini yang sering digunakan dalam HKSA antara lain logaritma koefisien partisi, tetapan Hands, tetapan fragmentasi Frecker-Monhold, dan tetapan kromatografi RM. Nah, parameter hidrofobik ini dia terbagi juga menjadi beberapa, yaitu ada koefisien partisi. Koefisien partisi ini tetapan keseimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar atau polar, sehingga logaritma berhubungan dengan energi bebas. Koefisien partisi untuk bentuk molekul obat dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. Sedangkan logaritma koefisien partisi adalah parameter hidrofobik yang karakteristik dari gugus-gugus kimia yang didistribusikan dalam suatu senyawa induk. Yang kedua, tetapan substituen Hans-Fujita. Untuk menentukan sifat lipofilik senyawa tanpa mengukur nilai log P-nya melalui percobaan. Nah, melalui percobaan itu berdasarkan persamaan Hammett juga. Seperti berikut. Persamaan Hans-Fujita ini tetapan hidrofobik substituen berdasarkan kelarutan dalam sistem 1 oktanol per air, di mana nilai V sama dengan 1 sehingga didapatkan persamaan baru. Nah, seperti berikut. Yang ketiga, tetapan fragmentasi F. Fragmentasi hidrofilik atau fragmentasi F ini dari gugus dapat digunakan untuk menghitung nilai logaritma P melalui persamaan sebagai berikut. Yang keempat, tetapan kromatografi RM. Bions dan Milbrow memperkenalkan parameter lain yang masih berhubungan dengan koefisien partisi, yaitu parameter kromatografi RM dengan persamaan sebagai berikut, di mana RF dihitung menggunakan kromatografi lapis tipis fasa balik atau KLT-FB hubungan dengan log P seperti persamaan berikut. Sedangkan perhitungan regresi linier juga dapat dihitung menggunakan rumus K/KT seperti berikut, di mana TR dan TO adalah waktu elusi puncak-puncak senyawa dan pembanding. Yang terakhir ada tetapan distribusi. Parameter yang melibatkan koefisien partisi gugus-gugus terionisasi yang menggabungkan efek hidrofobik
fobik dan elektronik adalah tetapan distribusi yang dihitung melalui persamaan sebagai berikut. Yang kedua, parameter elektronik. Di sini pada parameter elektronik ini terbagi menjadi 3 sifat elektronik yang digunakan, yaitu yang pertama, pengaruh berbagai substituen terhadap aktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan. Penetapannya menggunakan perhitungan orbital molekul. Sifat yang kedua, sifat elektronik yang berkaitan dengan tetapan ionisasi dan berhubungan dengan bentuk terionkan dan terionkan dari suatu senyawa pada pH yang tertentu. Penetapannya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Sifat yang ketiga atau yang terakhir ini oksidasi reduksi atau reaktivitas senyawa. Penetapannya menggunakan perhitungan mekanika kuantum dari energi orbital. Nah, pada tetapan elektronik ini juga sering digunakan dalam hubungan struktur aktivitas adalah tetapan Hammett, tetapan Cartan, tetapan Taft, dan tetapan Fr. Swinnerton. Nah, di mana tetapan elektronik Hammett ini merupakan tetapan kesetimbangan dan tetapan kecepatan untuk suatu reaksi kimia, sedangkan tetapan Cartan ini merupakan tetapan yang dapat diukur berdasarkan efek induksi dan mesomeri. Sedangkan tetapan Taft untuk senyawa alifatik berdasarkan kecepatan hidrolisis ester tersubstitusi dalam suasana asam dan basa. Sedangkan tetapan Fr. Swinnerton ini tetapan parameter elektronik Fr berdasarkan pemisahan pengaruh efek induksi dan resonansi dari substituen pada senyawa aromatik. Nah, parameter yang terakhir, parameter setrik. Tetapan setrik substituen dapat diukur berdasarkan sifat merubah gugus-gugus dan efek pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Tetapan setrik yang sering digunakan dalam hubungan struktur aktivitas adalah tetapan Estaf dan tetapan Hancock. Tetapi dimensi van der Waals, tetapan Uncarton, dan tetapan Stegmann-Volp karena data tetapan sterik tersebut tidak tersedia untuk banyak tipe substituen. Parameter sterik yang dihitung secara teoritis juga digunakan dalam hubungan struktur aktivitas, yaitu berat molekul, refraksi molar, dan parakor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini. Lebih dan kurangnya dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.